Ketemu lagi dengan Mama Maimu. Kali ini Mama Maimu mau ngebahas tentang sebuah desain rumah. Kebetulan rumah ini didesain oleh Bro Angling. Nah, jadi rumah ini cukup komplit fungsinya dengan desain yang unik gitu kan. Terus compact kan. Jadi luas bangunan itu adalah 85, luas tanah 7 kali 14. 2 lantai, memiliki 3 kamar tidur, 2 kamar mandi atas bawah, sama living room, dapur ya pastilah ya gitu. Mau diulas bareng-bareng yuk? Yuk. Nah, kita sampai nih. Jadi waktu masuk yang ketemu pertama ruangannya adalah living room dan ruang makan yang nyatu dengan dapur juga ya. Jadi ruangannya kira-kira ukurannya 4,5 kali 4, 4,5 ke belakang, 4 lebarnya. Nah, di ruangan 4,5 kali 4 ini fungsinya semua ada. Ruangan yang ditanya tuh ada semua. Mau nonton TV di mana? Ya di sini, cukup lega, bisa untuk 2 anak sampai 3 anak gitu kan. Terus mau makan? Ada di sini ruang makan. Mau nyimpen kulkas? Ada nih kulkas, sebelahnya dapur. Storage lainnya bisa di atas sini. Ya kan? Terus kalau mau storage lainnya juga di kabinet TV juga masih bisa. Jadi secara fungsi ini menjawab semua kebutuhan, semua kebutuhan kalau hidup berumah tangga. Iya. Jadi ada living room yang proper, terus ada ruang makan. Jadi cukup cozy dan dapur bahkan bisa masuk. Iya. Dapurnya memang harus kita maintain supaya agak cakepan karena kelihatan ya dari luar ya. Jadi satu gitu. Terus abis itu 4,5 kan tadi nih. Kita kan punya panjang tuh sebetulnya 14 ya bro. 14. Itu kan di depan tuh potong kira-kira 7 meter. 4,5. Nah ini masih ada tanah sisa loh. Nih tanah sisa. Ya dengan 85 3 kamar udah bagus. Sebetulnya sih udah cukup kalau misalnya ini. Tapi kalau misalnya ini bisa 1 kamar lagi dan di atas. Di atas juga masih bisa 1 kamar lagi tumpuk. 4 kali 4,5 itu cuma kepotong jalur sirkulasi sekitar 1 meter. 1 meter tuh bisa untuk ke kamar anak, bisa untuk ke toilet, sama bisa untuk ke tangga. Jadi ini compact banget. Compact dan fungsional. Masa maksudnya gimana ya? Jadi nggak buang-buang lah istilahnya ya. Nggak mubazir terhadap sirkulasi semua dipikirin. Gitu. Terus ini kamar. Kamarnya juga proper 3 kali 3. Kamarnya 3 kali 3. Mau dimasukin 1 anak bisa, 2 anak bisa dengan bunk bed ya kan, atau dengan yang susun bawah juga bisa gitu. Tapi kalau mau bunk bed nanti lewat Mama Maimu. Terus lihat yang video yang ini bunk bed ya. Jangan lupa. Kenapa Bro Angling ngedesain sebuah kamar dari 3 itu ada 1 kamar di bawah. Keluarga itu kan ada kadang-kadang ada tamu yang nginep, orang tua nginep. Nah, orang tua kan kalau naik ke atas agak berat ya. Jadi, kita sediakan 1 ruang di bawah yang memang ya untuk memudahkan ya, sebenarnya nggak harus ke atas. Ya sebetulnya bisa untuk anak, bisa untuk tamu, bisa untuk orang tua gitu. Ruang kerja juga bisa. Kalau misalnya anaknya cuma 1 mau di atas, ya ini jadi ruang kerja juga bisa gitu. Tinggal dibuka. Ya. Iya. Terus kemudian kita desain memanfaatkan ruang bawah tangga. Desain ruang bawah tangganya ya jadi kamar mandi gitu. Kamar mandinya itu ya cukup proper juga gitu. Memang tidak sebesar yang di atas, tapi ini semua fungsi juga ada. Buat mandi, buat ke toilet, shower, sama ini malah gede banget loh kalau menurut Mama Mai. Ada kabinet juga. Kamar mandi proper. Kamar mandi bukan powder room loh. Biasanya kan kalau di bawah tangga kadang orang menyediakannya cuma powder room aja. Nah ini udah kamar mandi proper gitu. Poin-poinnya tuh dapat di rumah ini gitu. Semuanya cukup difasilitasi dengan kebutuhan gitu. Kadang-kadang ada desain yang melupakan fungsi dalam hal terlalu sempit, sirkulasi itu nggak disediakan gitu, kamar mandi nggak dipertimbangkan gitu. Terus sama tangga, kadang-kadang orang juga nggak mikir gitu, tangganya tuh cukup nggak sih untuk bawa barang ke atas. Betul. Nah ini kita punya tangga cukup gede. Nah ini kan bawa barang kalau kamu rotasi gitu kan masih bisa angkat. Gitu, ya kan? Secara ergonomis dan ya. Kenyamanan. Step-stepnya enak, ya kan? Terus jarak antar dindingnya juga oke. Terus di bawahnya kamar mandinya dipakai untuk toilet. Jadi ini bener-bener compact.
Satu lagi, cahaya juga di rumah ini dapat semua ya. Semua ruangan kena cahaya. Ini sampai di lantai 2. Di lantai 2 tuh isinya tuh 2 kamar, 1 kamar utama, kamar anak, kamar mandi, sama area tangga ya, void tangga ya. Nah, void tangga bisa kita bikin kayak gini loh. Buat tempat duduk-duduk, buat tempat belajar anak. Kalau les juga bisa kan? Untuk diskusi, belajar. Work from home juga bisa loh sebetulnya di sini. Ini opsional aja ya, bentuknya seperti ini opsional aja. Tempat ini juga bikin konten. Nah, terus ini cahayanya cukup. Oh iya. Terus ini juga opsional ya. Ini kan opsional. Ini kan sebetulnya di bawahnya kamar mandi kan. Nah ini diterusin ke atas bisa jadi bikin rak-rak. Bisa juga buat pajangan. Sekarang kita ke kamar utama. Kamar utama memang ukurannya lebih gede sedikit daripada kamar yang lain, kira-kira 3x4 ya. Nah itu lebih gede dikit, ya karena kan penghuninya kan kamar utama 2 orang, ibu dan bapak gitu kan. Ini juga tempat tidurnya 1,6 kayaknya ini. 1,6 kali 2, ukuran queen size ya. Terus masih dapat meja nakas yang berfungsi sebagai nakas, berfungsi sebagai headlamp juga ya kan, buat lampu tidur juga bisa. Enak banget. Masuk semua, jadi ada bed masuk, ada nakas dan ada lemari. Terus tambahan lagi, si kamar utama ini punya teras, akses langsung. Jeng jeng. Nih, teras view langsung keluar. Buat nongkrong-nongkrong, buat belajar juga bisa, buat kerja juga bisa gitu kan. Kira-kira 1,2 ya. 1,5, 1,2. Memang kita desain rumah yang kompak ini banyak ada tempat-tempat nongkrong ya. Iya. Nongki-nongki cuy. Nongki-nongki. Tadi di lantai 1 ada di bawah, di belakang tadi kan. Terus teras juga ada. Terus di foyer tadi ada, di tangga, foyer tangga itu ya, itu juga ada. Terus di sini juga ada. Jadi kenyamanan penghuni itu dipertimbangkan banget gitu. Karena masukan bagus banget dari Bro Angling. Sebetulnya rumah tuh bukan hanya fungsi-fungsi utama. Jadi gimana caranya penghuni tuh nyaman di dalam situ, segala aktivitas bisa dilakukan. Bukan hanya masak, makan, tidur, nonton gitu. Tapi kan kita sekarang harus bisa kerja di rumah, sekolah di rumah, segala macam kan. Nah ini sebetulnya rumah memfasilitasi banget hal-hal tambahan yang dulu kita anggap tambahan, tapi sekarang tuh jadi bahan pertimbangan khusus loh, ya kan? Masuk. Nah sekarang tadi kan di atas tuh kamar utama baru kita ulas. Sekarang kita kamar anak. Jadi kamarnya kan 3 tadi ya, 1 di bawah, 2 di atas. 2 di atas tuh kamar utama dan kamar anak. Ini kamar anaknya. Ukurannya juga proper banget, 3x3, sama dengan ukuran yang di bawah. Ini malah jendelanya banyak banget yang ngomong-ngomong ya. Karena ini karena sudut sih ya. Ini kan unit sudut. Ini enak banget sih. Tempat tidur standar sih, kayak di bawah juga tadi kayak 90, 1 meter kali 2 meter. Ada meja belajar, ada lemari, ada cermin. Bisa macam-macam option ya. Bisa ini ke sana, bisa jadi tumpuk. Bisa. Atau misalnya lemarinya mau kita jadiin satu dengan meja belajar, itu juga bisa. Gimana caranya ini dibikin ini option lah. Misalnya kita mau bangun rumahnya, aku butuh 1 kamar lagi. Oh bisa banget. Sarannya gimana coba? Anaknya tambah jadi 3 gitu ya misalnya ya. Jadi memang Bro Angling ngedesain rumah ini rumah tumbuh. Jadi selain 85 ini 85 meter persegi itu kita bisa extend juga, nambah 2 kamar lagi loh. 2 kan? Ada ruang kerja misalnya, atau ruang pembikin. Lantai bawah kita mau bikin tempat kerja, terus yang belakang jadi kamar gitu ya. Kamar, atas jadi kamar bisa juga. Aksesnya dari mana? Nah ini kenapa tadi di sini ada space? Karena ini bisa kita bikin akses. Oh, jadi ini kita ngedak gitu ya? Nah, bawah kita dak jadi kamar, atas kita dak jadi kamar juga. Oke. Nah, ini kita bisa akses lewat sini. Jadi kamar di bawah 1,
Di atas 1. Di atas 1. Bisa nambah 2 kamar lagi. Nah, yang di bawah aksesnya 5 dari kamar. mana, Bro? Yang di bawah aksesnya dari mana? Dari tadi sebelahnya. Oh, dari sebelahnya dapur tadi ya. Dapur. Oh, oke. Ya. Bayangin dong ya, dengan luas tanah 98, 7 kali 14 lah ya kira-kira ya. Terus bangunan awal tuh 85, itu bisa extend tambah 2 kamar lagi loh, gitu. Nah, bagi yang bermukim di Bogor, yang cari rumah di daerah Bogor bisa cari. Nah, ini di Bogor ya? Ini namanya apa? Damara. Greenwood Damara. Yang desain Bro Angling, developernya cukup ternama, Greenwood, punya nama besar, banyak di mana-mana, di Jakarta, di Bali, di mana-mana. Nah, ini salah Bahkan di Bali ada ya? Ada. Desain Bro Angling juga. Asik. Jadi kita lain kali kita ke Bali, Damara kita meliput Bali. ya konten ya. Oke, ini kamar mandi belum loh tadi, Nah, lupa. sekarang kita Kamar mandi. Jadi, wow, kamar mandinya mewah ya. Ini emang lebih mewah kamar mandinya dibanding yang di bawah tadi karena mungkin ada kamar utama ya. Jadi ini ada pembatas buat showernya gitu. Ini gede nih, kayaknya 2,2 atau 2,5. Ini gede nih. Jadi full size lah. Iya, full size. Gitu. Shower sendiri. Karena mungkin ada kamar utama di lantai 2, jadi dibikinnya lebih besar dan ya. ada 2 kamar. Ya betul. Gitu. Ya, oke nih. Simple tapi terlihat mewah. Jadi bahan pertimbangan juga sih masalah pencahayaan yang cukup dalam sebuah ruangan gitu kan. Misalnya gimana caranya ngedesain ruangan yang semua ruang tuh dapat cahaya matahari alami, ya kan? Supaya kita nggak terlalu boros misalnya, kan ibu-ibu biasanya gitu kan mikirnya. Jadi memang kita desain dengan cahaya yang berlimpah. Jadi semua dapat cahaya yang melimpah, dapat bukaan untuk udara semaksimal mungkin. Jadi ya kayak gini nih, terang. Mungkin ada satu yang nggak, karena di bawah tangga ya kita memanfaatkan. Kita bisa pakai text house. Iya. Sekarang kita mau ngebahas fasadnya ya. Tampak depannya tuh sebetulnya konsepnya gimana sih? Bro Angling, bisa dijelasin nggak? Jadi sebenarnya kita pengen bikin desain yang unik, yang beda gitu ya. Dengan kalau ini konsepnya atapnya nggak kelihatan, jadi bentuknya kotak-kotak meshing. Jadi ada beberapa meshing, kayak satu kotak yang atas ini, terus ada kotak di bawah ini, ada kotak ini dengan ini maju mundurnya. Jadi kalau di sini kita lihat masif gitu, agak masif gitu. Kalau ini gede, tapi dia agak transparan ya karena dia kaca. Kemudian bawahnya juga kaca, yang ini juga masif. Jadi keseimbangan bentuk masaknya dapat. Dia walaupun dia gede, tapi dia yang bawah mundur gitu ya. Oh. Yang ini gede tapi lebih transparan gitu. Jadi itu bisa bikin balance ya? Balance. Sebenarnya kalau dari model minimalis, kita pengen nonjolin satu karena desain apa ya? Karena denahnya ada kamar utama, kita tonjolin nih. Jadi masa yang satu di sini mau ini loh yang utamanya kamar utama di sini gitu ya. Highlight. Nah, ada satu highlight yang kotak gede ini sini. Dari segi warna juga kita ambil pewarnaan yang earthy ya, apa namanya? Itu apa ya? warnanya ada coklat muda, coklat abu-abu. Jadi ya, yang warna-warna sebenarnya yang sering muncul di. Tapi nggak biasa sih warnanya. Ya, tapi enak sih. aja. Dilihatnya enak. Ini cukup berani sih, warna yang agak Berani. gelap. Soalnya kan jarang ya rumah pakai warna gelap. Tuh. Biasanya orang kan terang. Nah, terus kemudian selain meshing ini ada juga taman yang kita gundukin, agak tinggiin agak tinggi gitu. ya. Jadi ada green bump-nya, jadi kesannya tamannya lebih gede ya. Tadi kan kita udah ngomongin desainnya nih sama arsiteknya langsung, Bro Angling. Sekarang kita ngomongin dari sisi marketingnya ya. Betul. Nah, kenalan dulu nih sama siapa nih? Saya Aldo, kebetulan saya dari tim salesnya Perumahan Damara Village. Perumahan Damara Village. Lokasi di mana ya? Lokasinya ini di Pomat Jalan Raya Mandala Raya. Di Bogor ya? Betul, Bogornya Di kita masuk Bogor Kota. Bogor Kota ya? Bogor Betul, Kota Bogor ya. Kota. Oke, terus
sebetulnya dari sisi marketing tuh ya kan tadi kita udah ngomongin masalah desain bangunannya nih. Yap. Dari sisi marketingnya tuh kalau dari desainnya tuh yang di selling point-nya apa sih, Bro? Jadi gini Bu, kebanyakan konsumen yang datang ke sini itu ketika dia begitu datang melihat rumahnya, itu dia udah tertarik dari desainnya. Karena apa? Pertama nih desainnya unik ya. Terima kasih juga nih buat Bapak nih, buat Pak Angling. Iya. Jadi ketika konsumen datang, dia kesan pertamanya itu begitu datang terus, wah ini rumahnya ternyata dari luar tuh memang kelihatan itu mewah dan minimalis ketika kita masuk ke dalamnya gitu. Jadi emang minimalis ini ya, jadi tren juga ya sekarang jadi trending, lagi meta lah ibaratnya gitu. Itu apa lagi tuh kalau dari selling point selain desain misalnya, mungkin yang lainnya? Jadi kalau misalnya lokasi ya, nah sekarang kalau kita lokasi sih memang kita kan di Bogor Kota nih. Bogor Kota tuh jadi tempat kebanyakan orang Jakarta tuh nyari rumah itu yang tenang. Di sini tuh suasananya tenang, terus airnya juga di sini bersih, bagus, airnya bagus, minimalis, terus kita dengan cukup tanah yang besar dan kita fasilitasnya tuh udah cukup banyak kita fasilitas apa tuh maksudnya? Jadi kita ada 2 fasilitas Ibu. Jadi ada fasilitas khusus sama fasilitas umum. Fasilitas khususnya gitu kita seperti ada ATM center, masjidnya itu semua desainnya mirip sama kayak gini semua. Jadi satu kesatuan lah ya. Satu kesatuan. Sama kita ada komersial areanya. Komersial areanya tuh kita udah hampir lengkap. Kita tuh ada barbershopnya, ada bakso juga, ada Raffi Ahmad juga di situ. Kayaknya ada Alfamidi juga. Ada Alfamidi juga. Satu ya? Udah komplit. Barbershop ada. Jadi mau beli apapun, warung sembako pun ada di situ. Kalau untuk fasilitas khususnya itu kita letaknya itu ada di dalam perumahannya. Jadi fasilitas khususnya itu kita ada clubhouse. Clubhouse itu nanti ada gedung, dari dalamnya itu ada kolam renangnya. Ada kolam renangnya juga di belakang. Jadi jangan sungkan lah ya kalau misalnya mau cari rumah di daerah Bogor Kota, ini hubungin Bro Aldo. Betul. Nanti hubungi Mama Maimu dulu, nanti Mama Maimu lempar langsung ke Siap, Aldo. Tenang aja. Oke. Jadi kita mau pindah sini juga. Jangan. Tapi ini udah laku ya? Yang ini udah laku. Ya, tuh cepet banget loh lakunya loh, Bro. Oke. Masih ada beberapa unit lain yang size-nya juga beda-beda ya. Beda-beda, betul. Jadi kita tuh ada 5 tipe unit. Banyak banget ya? Ada 5 tipe unit, ada 1 lantai, ada 2 lantai. Ini salah satu lantai juga ya? Ini kebetulan 2 lantai ya? 2 lantai. Kebetulan sampai lupa Bro Angling gitu. Gimana sih, Bro? Kebetulan memang yang 1 lantai sih udah sold out. Udah sold out juga. Gitu. Ya. Dari harga berapa di tahun 2020 nih? Tahun 2020 ini untuk harga di angka 1M 177 juta. Untuk tipe yang ini. Itu tipe yang ini ya? 3 luas tanah 7 kali 14 loh ya? Iya, 7 kali 14. Menarik sekali. Menarik banget loh. Di Bogor Kota lagi. Bogor Kota betul. Oke, udah. Satu M-an. Satu M-an udah dapat rumah seperti ini. Terus dengan fasilitas yang komplit. Dengan fasilitas yang lengkap. Dan letaknya di Bogor Kota. Tanahnya juga luas ya tanahnya. Tanahnya luas. 7 kali 14. 2 carport, 3 kamar tidur, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi. 2 kamar mandi. Kalau mau kita tadi ya mau diluasin jadi mau jadi 5 juga masih bisa sebetulnya. Bisa dong. Iya, Bisa kan? jadi. Oke, berarti kita tadi udah dapet nih ya. Dari desain kita udah ngobrolin, dari marketing apa sih yang keunggulan dari lokasi, dari desainnya semua udah ada di sini. Fasilitasnya juga ada di sini. Jadi kalau misalnya mau nanya-nanya lebih lanjut tentang desain, arsitektur, mau buat lihat Bro Angling, ayo gitu. Mau beli, ayo. Oke ya. Ditunggu subscribe-nya, komennya. Oke, Borahe. Ya, Borah.